UJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hi fams, welcome to Stars Club. Wow, love. Nah, di hari Minggu ini senang banget Kak Hani bisa nemenin kalian untuk berbagi sharing, lalu cerita juga tentang when your world is chaotic. What's happened? Kalau chaotic itu atau kekacauan itu ada di sekitar kita. Pasti di sekitar kita tuh ada banyak banget drama, ada banyak banget perselisihan, dan kakak percaya teman-teman semua di sini pasti pernah bertemu atau pernah menghadapi situasi-situasi seperti tadi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Gak usah khawatir, kita akan bahas hari ini, dan yang pasti Tuhan Yesus pasti akan membantu kita untuk memulihkan dunia yang kacau, memulihkan semua segala bentuk permasalahan yang ada. Sebelum itu, yuk kita memuji Tuhan dulu. Are you ready? Yes! Let's sing together! Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Katakan dulu ke sekelilingnya, mau lewat emoticon juga boleh, emoticon hati, emoticon big smile, that you are loved. Nah teman-teman, seperti biasa kita mau mengikuti Feast at Home for Stars Club. Siapa yang udah gak sabar? Kakak juga udah gak sabar nih. Yuk mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk tidur yang nyenyak, untuk makanan yang Engkau berikan kepada kami, untuk tempat tinggal, untuk orang tua, untuk kakak dan adik, teman-teman semuanya yang Engkau sediakan buat kami. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, dan kami kini mau bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah Engkau juga Tuhan setinggi-tingginya, karena Engkau lah maha tinggi. Tuhan, berkatilah juga setiap Feast at Home for Stars Club yang akan kami ikuti, dan berkatilah juga kami, bimbing kami Tuhan supaya bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Oke teman-teman, let's sing. Mari kita berjoget buat Tuhan, kita sambut Tuhan. Let's say na 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 na. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Tuhan, di setiap langkah kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, melangkah bersama kita. Yuk sekarang kita lanjut lagi bernyanyi. Clap your hands, tepuk tangan kalian. Mari kita sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I
dalam banget cintaku dalam banget cintaku dalam banget cintaku dalam banget. Yeay! Wah, siapa yang udah mulai keringetan joget-joget di sana? Yuk, kasih emoticon dulu, seneng banget, atau gambar hati, atau gambar anak ceria, apapun pokoknya yang menggambarkan sukacita kamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama teman-teman online, bersama papa mama di rumah, dan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita katakan, takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku. Ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Ya Tuhan, kami memejamkan mata kami, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Berkatalah kepada kami Tuhan, apa yang Engkau inginkan kepada kami. Dan kami mau membagikan sukacita kami juga hari ini ke orang-orang di sekitar kami. Bimbing kami hari ini Tuhan, di setiap kegiatan kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita sambut kakak yang akan membawakan firman hari ini. Ayo kakak. Wow, gimana rasanya setelah memuji Tuhan? Feel so great? Ya, good! Nah, teman-teman semuanya, masih inget nggak ayat hafalan kita di bulan ini? Yuk, kita angkat Alkitab kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan kita di bulan ini itu dari Filipi
bab 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Good. Jadi di awal tadi kan kakak sudah sempat sampaikan tuh topik kita di minggu ini adalah tentang when your world is chaotic. Jadi gimana nih ketika dunia kita ada sedikit kekacauan gitu, ketika dunia kita atau di sekitar kita ada banyak perselisihan. Pasti teman-teman pernah dong nemuin kayak orang ribut, temen di sekolah berantem, atau cekcok sama kakak adik, atau ribut di keluarga. Pasti pernah banget dong nemuin hal seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita tuh bisa banget jadi pembawa damai. Caranya gimana? Apa dengan kita bawa kertas, habis gitu kita tulis, aku pembawa damai? Tidak seperti itu ya. Yang pasti ada banyak banget yang Tuhan ajarkan biar kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, kakak pingin sharing dikit nih. Jadi dulu itu waktu kakak kuliah, kakak itu kuliah jarak kampus kakak dari rumah lumayan jauh, sekitar 2-3 jam. Jadi kakak harus menyewa satu tempat tinggal dan tinggal di sana berjauhan dengan orang tua. Nah, tiba-tiba suatu ketika kakak sakit. Lalu orang tua kakak tahu kalau kakak sakit, dan ibu kakak ini adalah sosok ibu yang sangat kasih perhatian ke anaknya, terutama kakak. Kata adik-adik kakak, ibu itu lebih memperhatikan kakak karena mungkin kakak anak pertama ya. Jadi di mata adik-adik kakak itu ibu lebih perhatian dan pilih kasih ke kakak. Jadi waktu itu Kak Hani sakit, tiba-tiba ibu dan papa, orang tua kakak itu datang perjalanan 2-3 jam. Terus habis ibu dan papa kakak pulang, ya ada aja yang ngomong. Jadi teman-teman kakak pada ngejekin adik kakak. Jadi adik kakak itu tinggal satu rumah dengan kakak, satu tempat tinggal dengan kakak. Bukan ngejekin ya, it's like a speak gitu, kayak nyepik ngomong. Ya, Hani sakit dijengukin kamu, sambil ketawa-ketawa. Memang sih hanya bercandaan, tapi pasti ada perasaan kesal. Jadi agak gimana gitu kan. Karena suatu ketika adik kakak bilang kalau ya ibu itu mah cuma perhatiin kakak doang gitu, cuma sayang sama kakak doang gitu. Padahal sih enggak ya, mungkin perlakuan ibunya kakak yang agak berbeda. Nah, suatu ketika kakak pulang, kakak bilang lah sama ibu, Bu, kalau sekali-kali kalau nelpon tanyain adik juga, kasih perhatian juga ke adik. Jadi kakak ceritain apa yang terjadi ketika setelah kakak dijengukin sama ibu dan papa kakak. Nah, dari situ setelah ibu tahu, jadi ibu lebih memberikan perhatian juga. Jadi perhatiannya juga diberikan kepada adik-adik kakak. Nah, jadi situasinya jadi lebih oke kan, karena kakak mencoba berbicara dan menjadi penghubung, menjadi jalan tengah di situ. Wah, oke banget kan? Kalian pasti bisa coba tuh hal yang seperti itu juga ketika mungkin lagi berantem sama adik atau sama kakak, atau ada hal lain di keluarga atau di sekitar kita. Kakak jadi ingat soal Santo Fransiskus, karena tadi kita ngomongin soal pembawa damai. Kakak ingat soal kisah Santo Fransiskus. Ada yang tahu Santo Fransiskus itu siapa? Ya, good. Santo Fransiskus itu adalah santo pembawa damai. Ada lagi
Jadi Santo Fransiskus itu emang adalah salah satu santo yang bisa berbicara dengan binatang tadi. Jadi Santo Fransiskus itu dia berasal dari keluarga yang kaya. Lalu karena beberapa peristiwa, akhirnya dia memutuskan menjadi atau hidup sederhana. Nah, kisah yang mau kakak sampaikan di sini adalah kisah tentang Santo Fransiskus dengan serigala yang ganas, dengan penduduk kota Gubbio. Jadi ada salah satu penduduk kota Gubbio. Di sana itu lagi ada sesuatu yang mencekam. Kenapa? Karena si serigala yang ganas ini dia membuat resah penduduk dari kota Gubbio tadi. Nah, ketika Santo Fransiskus berada di kota itu, Santo Fransiskus mendengar cerita soal itu dan ia bertekad untuk menghadapi si serigala tadi. Beberapa penduduk kota mengantarkan si Santo Fransiskus itu dengan penuh rasa ketakutan pastinya ke depan pintu gerbang kota. Jadi cuma sampai depan pintu gerbang kota aja, karena penduduk desa itu sangat ketakutan. Setelah mengantar Santo Fransiskus sampai depan pintu gerbang kota, mereka langsung buru-buru pulang. Dan Santo Fransiskus bersama rekannya berjalan keluar meninggalkan kota menuju tempat serigala tadi. Dan gak lama dari itu, dari kejauhan, serigala itu melihat ada Santo Fransiskus. Dari kejauhan, si serigala akhirnya berlari kencang menuju arah Santo Fransiskus. Lalu, Santo Fransiskus membuat tanda salib ke arah si serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu memperlambat jalannya, larinya tadi diperlambat, dan rahangnya dikatupkan. Santo Fransiskus berkata, "Datanglah kepadaku saudara serigala, dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka si serigala itu jalan mendekati Santo Fransiskus dan ia duduk di samping kaki Santo Fransiskus seperti anak anjing yang jinak. Jadi dia akhirnya jinak sekali di situ. Santo Fransiskus menjelaskan ke serigala kalau serigala itu telah membuat warga penduduk kota Gubbio tadi ketakutan karena serigala memangsa binatang dan juga memangsa manusia. Lalu Santo Fransiskus berkata, "Saudara serigala, aku ingin mengadakan perdamaian dengan rakyat Gubbio. Mereka tidak akan lagi menyakitimu, demikian pula kamu tidak boleh lagi menyakiti mereka." Dan si serigala menyetujuinya. Penduduk kota begitu takjub melihat peristiwa itu. Akhirnya mereka berkumpul dan Santo Fransiskus di situ berkhotbah mengenai cinta kasih dan perdamaian Tuhan yang ajaib. Dan di saat itu juga Santo Fransiskus menawarkan perdamaian kepada penduduk kota Gubbio. Ya, benar sekali. Jadi si serigala menyepakati itu tadi dengan meletakkan kakinya, kaki bagian depannya ke atas tangan Santo Fransiskus lagi sebagai simbol perdamaian. Nah, di sini kita bisa lihat Santo Fransiskus adalah simbol perdamaian itu sendiri. Dia membawakan damai bagi penduduk kota Gubbio dan juga bagi si serigala tadi. Dan akhirnya penduduk kota Gubbio dan serigala yang ganas tadi bisa hidup berdampingan sampai si serigala itu akhirnya meninggal karena sudah tua. Wah, luar biasa banget ya, Santo Fransiskus bisa menjadi pembawa damai dan sukacita yang pasti, karena damai ada, sukacita ada di sana. Nah, kita bisa banget loh menjadi pembawa damai bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang mau jadi pembawa damai?
Yes, banyak banget yang mau jadi pembawa damai. Kita semua pasti bisa menjadi pembawa damai. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena Tuhan sendiri itu sudah memberikan damainya kepada kita. Seperti yang sudah dituliskan di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, God, thank you God. Berarti damai sejahtera itu sudah ada sebenarnya di kita. Tinggal bagaimana kita mau menggunakannya atau tidak nih. Untuk lebih baik pasti digunakan dong. Dan kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh gelisah karena Tuhan selalu ada di dekat kita. Yuk kita berdoa bareng-bareng supaya kita bisa menjadi pembawa damai, sukacita bagi sesama kita. Ya, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat-Mu dan berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada kami hingga hari ini. Terima kasih untuk kisah Santo Fransiskus yang sangat mengilhami, sangat menginspirasi kami. Biarlah kami dapat menjadi pembawa damai seperti yang telah Engkau ajarkan dan seperti yang Tuhan ajarkan kepada Santo Fransiskus dan apa yang telah dilakukan Santo Fransiskus. Biarlah kami boleh menjadi lebih baik lagi. Sentuhlah hati kami yang mungkin saat ini masih begitu beku, masih belum bisa memberikan damai. Mungkin kepada diri sendiri, atau masih belum bisa memaafkan, atau masih belum bisa menjadi seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku sumber terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati suci, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi mungkin bertanya-tanya ya, Kak Hani doain apa sih? Tadi Kak Hani doain doa pembawa damai. Itu ada di puji syukur, jadi nanti bisa dicari atau bisa Google di Google. Itu bagus banget biar mendoakan kita, biar kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, gimana nih? Udah doa? Udah lebih plong dong tentunya. Udah lebih, wah, aku pingin banget niat untuk menjadi pembawa damai. Amin. Dan setelah ini akan ada aktivitas seru bareng dengan Kak Stella. Yuk kita panggil Kak Stella. Kak Stella. Halo guys, kembali lagi dengan Kak Stella di activity kita pada hari ini. Kalau teman-teman masih ingat, tadi kan Kak Hani sudah bercerita tuh bahwa di dunia kita ini tidak semuanya itu rainbows alias pelangi, tidak semuanya itu butterflies dan tidak semuanya itu indah. Tetapi ada juga hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kita sedih, marah dan lain sebagainya.
Tapi betapa beruntungnya kita karena kita punya Tuhan dan punya sahabat yang sangat mencintai kita, yaitu Bapa dan juga Yesus Kristus sendiri. Sehingga meskipun dunia ini juga ada hal-hal buruk, tapi kita tetap bisa merasakan kedamaian di dalam hati kita. Kedamaian itu berasal dari mana? Berasal dari Bapa itu sendiri. Nah, kita di sini tugasnya bukan hanya sebagai penerima kedamaian nih, tetapi juga sebagai orang yang harusnya bisa membagikan kedamaian kepada sekitar kita. Nah, hari ini Kak Stella mau ajak teman-teman semua untuk melakukan activity yang seru banget. Penasaran? Yuk, let's go! Oke, so barang-barang yang akan kita pakai adalah yang pertama, kalian akan pakai kertas warna-warni. Kalian bisa pakai origami ataupun kertas lainnya yang warna-warni. Lem, kalian boleh pakai lem uhu atau lem kertas, atau kalau kalian punya lem cair kertas itu juga boleh. Kemudian, Kak Stella sudah siapkan template-nya yang mana bisa kalian download melalui link yang tersedia di description YouTube ya. Jadi ini teman-teman bisa pilih. Yang pertama, kita mau sobek-sobek dulu kertas warna-warni kita menjadi potongan yang sangat kecil-kecil ya teman-teman. Pastikan potongannya itu benar-benar potongan yang kecil-kecil, kurang lebih sebesar kuku jari teman-teman. Setelah ada potongan-potongan kecil seperti ini, teman-teman siapkan template yang tadi Kak Stella hari ini pilih tulisan peace. Langsung saja di setiap tempat yang biasanya kalian warnai, itu kalian tempelkan lem. Kemudian di atas lem tersebut, teman-teman tempelkan potongan-potongan kertas yang tadi sudah teman-teman sobek-sobek. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, selesai deh prakaryanya Kak Stella. Peace. Gimana teman-teman? Apakah hasil teman-teman sudah selesai? Nah, ini hasilnya Kak Stella. Tada! Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang tadi teman-teman lakukan? Semuanya itu melambangkan seisi dari firman Tuhan pada hari ini loh. Pada saat teman-teman merobek-robek kertas menjadi kecil-kecil, itu melambangkan hal-hal yang buruk di dunia, bahwa ada hal-hal yang membuat dunia kita ini menjadi broken atau hancur. Nah, warna-warni pada kertas itu melambangkan bahwa meskipun dunia ini hancur, dunia ini menawarkan hal-hal yang mengecewakan kita, tapi kasih Tuhan yang begitu besar itu bisa mengubah segala sesuatu yang buruk tadi menjadi warna-warni yang indah. Nah, pada saat teman-teman menempelkan kertas-kertas kecil-kecil tersebut ke dalam gambar, itu melambangkan bahwa teman-temanlah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Teman-temanlah yang bisa membagikan kasih Tuhan di dunia, sehingga terbentuklah kasih Tuhan yang indah seperti ini. Terbentuklah kembali kedamaian yang indah di dunia yang dibentuk oleh siapa? Oleh kasih Tuhan dan juga tangan teman-teman. Jadi, teman-teman ada di dunia ini, itu ada tujuannya ya, yaitu untuk membagikan kasih Tuhan. Nah, kakak tunggu hasil dari teman-teman membagikan keindahan kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share di Instagram, melalui Instagram teman-teman ataupun keluarga. Dan jangan lupa juga tag, tada! Bye, kakak tunggu ya hasil teman-teman. Thank you teman-teman sudah join di Feast at Home for Stars Club di minggu ini. Kakak harap firman di minggu ini dapat memberkati kita semua. Dan don't forget to join in our LG di minggu depan yang pasti akan bareng kakak-kakak yang kece-kece dan teman-teman kalian yang seru-seru banget ya pastinya. Kita pasti bakal seru-seruan bareng dan bakal melanjutkan firman di minggu ini. Dan yang pasti jangan lupa untuk registrasi ya, ada di link di bawah ini. Ya, gak sabar banget pengen ketemu kalian di minggu depan. Oke? See you next week and God bless you!